Hai teman-teman, kembali lagi dengan Kram di sini. Kali ini saya akan melanjutkan cerita yang kemarin dengan judul Misteri Pohon Beringin. Cerita ini ditulis oleh Kak Ismayani. Jadi buat kalian yang ingin membaca ceritanya secara langsung, kalian bisa kunjungi link dan profile yang sudah saya sertakan di deskripsi. So, langsung saja kita ke ceritanya. Harusnya kalian tetap di sini. Dunia luar tidak seaman yang kalian pikirkan. Jadilah bagian dari kaum kami, maka Sang Ratu akan memaafkan kalian berdua, dan Sang Ratu akan menjamin hidup kalian. Ucap wanita itu dengan penampilan yang sangat berbeda. Ya seperti berpakaian seperti Sang Ratu, hanya saja tidak memakai mahkota. Kami ingin pulang, ingin segera kembali ke keluarga masing-masing. Kami ini manusia, dan tempat kami bukanlah di sini. Jawabku dengan tegas. Sombong, jawab gadis itu. Namun tidak lama kemudian sang ratu yang dibicarakan muncul di hadapan kami semua. Aku harus tetap tenang jika ingin menghadapi siluman ratu ular itu. Rumini, biarkan kami keluar dari hutan ini. Aku tahu siapa kamu dan bagaimana kisah hidupmu. Kami tidak ada sangkut pautnya dengan masa lalumu. Aku akui salah aku karena telah lancang masuk ke perkampungan ini dan merekamnya. Kalian mungkin tidak suka dan aku minta maaf. Tapi tolong, bebaskan aku dan semua teman-temanku. Kalian gak bisa menahan kami di sini. Ungkapku tanpa merasa takut dan ragu. Sang ratu ular tertawa mendengar ucapanku. Sesaat kemudian, ia menatapku kembali dengan tajam. Kamu beruntung anak manusia, dan aku akan membebaskan ketiga temanmu. Tapi kamu harus berusaha sendiri untuk menemukan mereka, jawab sang ratu ular. Sang ratu menatap ke arah kelinci yang ada di dekapanku. Dan tak lama kemudian, ia memerintahkan seluruh bangsanya untuk minggir dan membiarkan kami pergi. Tidak tahu mengapa ia seolah takut dengan kelinci yang ada di dekapanku. Sepertinya ada hal yang membuat ia mundur dan tidak ingin lagi menahan aku dan Jordi. Merasa sang ratu memberikan kebebasan, kami berdua segera pergi dari hutan itu. Akhirnya kita bisa pulang kan bang? Tanya Jordi yang merasa senang. Iya. Tapi abang harus mencari ketiga teman abang dulu. Abang gak mungkin meninggalkan mereka begitu saja, sahutku. Kalau begitu, aku akan ikut. Tidak lama kemudian, kami bertemu dengan seorang kakek tua yang sedang menyusun kayu bakar. Kayu itu terlihat berserakan, dan kakek itu terlihat kesulitan untuk menyusun kembali kayu tersebut. Tanpa berpikir panjang, aku segera mendekat dan menolong dirinya. Pria itu tampak berbeda dari warga kampung yang lain. Ia tersenyum ramah dan mengucapkan terima kasih. Dari situlah aku tahu jika tidak semua makhluk yang ada di perkampungan ini terlihat jahat dan buruk. Kami terus menyusuri jalan dan kembali bertemu dengan seorang wanita yang terlihat kesusahan. Ia membawa banyak barang sambil menggendong seorang bayi. Tanpa berpikir panjang, aku pun segera menawarinya bantuan. Kalian siapa? Mengapa aku tidak pernah melihat wajah kalian? Apa kalian terjebak di perkampungan ini? Tanya wanita itu. Iya bu, tapi gak perlu takut. Kami tidak akan berbuat jahat. Kami juga berusaha menghormati warga yang ada di perkampungan ini, sautku dengan lembut. Lama-kelamaan ibu itu juga tersenyum dan mengangguk setuju agar kami menolongnya. Aku menyerahkan kelinci pada Jordi dan segera membantu ibu itu lalu mengikuti langkah kakinya yang akan pulang ke rumah. Aku melihat sebuah rumah yang tampak tidak asing. Dan setelah memikirkannya, ternyata rumah ibu yang kami tolong adalah rumah yang sama tempat kami bersembunyi dari makhluk astral. Masuklah ke dalam. Ibu akan memberikan kalian makanan dan minuman. Kalian terlihat sangat lelah, jadi bisa istirahat dulu di sini sebelum kalian melanjutkan perjalanan untuk menemukan ketiga teman kalian itu lagi. Ungkap ibu itu. Aku sempat terperanjat karena tak menyangka sang ibu yang tampak biasa bisa mengetahui apa yang sedang kami cari. Tanpa bertanya, beliau tahu kalau aku sedang berusaha mencari ketiga temanku. Tapi anehnya, aku tak merasa ragu sedikit pun untuk masuk ke dalam rumah itu. Pak, ada tamu, ucap ibu tadi begitu masuk ke dalam rumah. Dan seorang pria tua yang tengah duduk membelakangi kami
menolehkan wajahnya. Dan siapa sangka jika ia adalah kakek yang selama ini aku cari. Ternyata inilah jawaban atas doa yang aku panjatkan. Kakek Junadi, itulah namanya. Ia tersenyum melihat kedatanganku bersama Jordi. Kelinci yang ada di pangkuan Jordi juga langsung melompat dan menghampiri Kek Junadi. Kelinci baik, karena kamu sudah melakukan tugas dengan baik. Kamu boleh makan wortel ini sepuasnya. Sebuah wortel yang tidak terlalu besar diberikan kepada kelinci tersebut, dan ia makan dengan begitu lahap. Sedangkan aku dan Jordi hanya terlihat seperti orang yang kebingungan, sementara kakek itu tersenyum bahagia. Duduklah, kalian aman di rumah ini, ucap Kek Junaidi. Aku dan Jordi duduk di hadapan kakek itu sambil terus memperhatikan kondisi isi rumah yang terlihat berbeda dari sebelumnya. Walaupun masih merasa khawatir, tapi entah mengapa aku merasa sedikit tenang. Apa yang sedang kamu pikirkan? Apakah takut jika Rahmat datang ke sini? Tanya Kek Junaidi. Bagaimana kakek bisa tahu? Tanya aku. Kakek tahu semuanya, dan kamu beruntung bisa bertemu putri dan cucu kakek. Cici, harusnya kamu tidak masuk ke kampung beringin ini, karena biasanya yang sudah masuk tidak akan bisa kembali lagi ke tempat asalnya, ungkap Kek Junaidi. Tapi kami gak tahu Kek kalau akan berakhir seperti ini, dan aku masih tetap ingin keluar dari sini. Tolong bantu aku Kek untuk menemukan ketiga temanku dan segera keluar dari perkampungan ini, jawabku dengan wajah memohon. Kamu masih ingat kakek bilang apa? Kalau tidak ada hal yang sia-sia di dunia ini, jadi pasti ada sesuatu yang mungkin akan ditunjukkan Tuhan kepadamu. Sambil meminum teh yang telah dihidangkan oleh putrinya, kakek itu melanjutkan pembicaraan dengan sangat lembut. Jujur, aku masih tak mengerti dengan semua ucapannya, seolah masih menjadi teka-teki untuk diriku. Maksud kakek apa? Aku gak ngerti, tanyaku lagi. Pikirkan baik-baik. Menurut kamu, apa yang berubah? Jika sudah ketemu, kamu akan tahu siapa yang bisa menolong kamu, ungkap Kek Junadi. Malam ini kami tidur di rumah Kek Junadi. Dari dirinya lah akhirnya aku bisa mengetahui kenapa kampung ini menjadi kampung terkutuk, dan sebagian warganya sudah hampir tidak memiliki sifat manusia lagi. Mereka lebih terlihat seperti iblis. Ketika malam tiba, mereka akan berubah sesuai dengan sifat dan kejelekan diri mereka masing-masing. Jika terlalu tamak, mereka akan berubah menjadi manusia dengan kepala berwujud babi. Tidak hanya itu, wanita yang telah mengorbankan anaknya sendiri akan berubah menjadi sosok wewe gombel. Dan masih banyak lagi jelmaan dari manusia-manusia serakah yang telah menduakan Tuhan itu, karena menganut ilmu yang diajarkan oleh Mbak Kardi. Warga kampung beringin menjadi warga yang terkutuk dan sesat. Dalam lamunan aku mencoba mengingat apa yang dikatakan oleh Kek Junadi. Apa yang telah berubah, siapa dan apa yang dimaksud oleh kakek itu. Hingga tengah malam tiba, aku tak juga bisa menemukan jawabannya. Ketika menoleh ke samping, ternyata Jordi sudah tertidur dengan lelap, sementara diriku masih enggan memejamkan mata karena rasa kantuk tidak juga datang. Setelah beberapa jam kemudian, akhirnya aku merasa lelah karena terus berpikir, dan akhirnya aku pun tertidur. Dalam mimpi aku bisa melihat Pak Rahmat beserta warga kampung beringin sedang memuja sang ratu ular hijau. Mereka memberikan sesab bahan yang banyak, mulai dari hasil panen, ternak, hingga manusia yang tidak tahu apa-apa. Siapa sangka, ternyata kecelakaan di sungai dekat kota kecil juga merupakan bentuk persembahan dari pengikut Mbah Kardi. Mungkin saat itu mereka ingin menyampaikan sesuatu, tapi karena sudah terlanjur ketakutan, kami malah pergi untuk menyelamatkan diri. Sudah jelas kalau bapaknya Rian adalah pengikut aliran sesat, dan apa yang diucapkan Kribo memang benar adanya. Kalau mereka terkadang memakan segala hewan dan juga daging manusia. Bahkan terkadang wajah mereka berubah menjadi sosok yang mengerikan. Tak terkecuali Lis, ia berubah menjadi sosok wanita dengan wajah yang begitu jelek, tua, keriput,
Bahkan terkadang lidahnya juga menjulur panjang keluar. Kukunya panjang dan aroma tubuhnya mengeluarkan aroma busuk. Aku menyesal karena selama ini tak mempercayai ucapan Kribo. Sinar matahari membangunkanku dari tidur. Tapi saat membuka mata, aku tidak menemukan siapapun. Bahkan rumah yang kutempati kini telah berubah. Rumah yang terlihat normal kini berubah menjadi usang dan berantakan. Sama persis saat bersama ketika temanku dan Jordi ketika berusaha sembunyi dari korban besi yang masuk ke dalam sungai. Jordi? Jordi? Aku langsung bangkit begitu ingat dengan bocah laki-laki itu. Tapi ia juga menghilang, termasuk Kek Junadi dan anak perempuannya. Kemana perginya mereka? Mengapa aku yang justru masih tertinggal di sini? Sebenarnya apa yang sudah terjadi? Apa aku sedang hidup di mimpi? Gumamku yang terduduk lemas meratapi nasib yang tengah menimpaku. Sekarang aku hanya sendirian dan tak tahu harus kemana. Ketika temanku saja belum ditemukan, dan sekarang Jordi beserta Kek Junadi juga ikut menghilang. Ya Tuhan, apa yang harus aku lakukan sekarang? Tak bisa dipungkiri kalau akhirnya aku tak bisa menahan air mata. Dalam kesedihan yang tak berkesudahan, aku segera bangkit dan keluar dari rumah Kek Junadi, menyusuri jalan sepi tanpa tahu tujuan. Dan pada akhirnya, tanpa ku sadari, ternyata aku telah tiba di depan rumah Rian. Ya, aku masih ingat betul jika rumah yang ada di hadapanku adalah rumah temanku, yakni Rian. Aku bersimpuh lemas di pekarangan rumah Rian. Pandanganku tertunduk lesu. Bahkan rasanya sudah tidak bisa lagi berpikir secara waras. Kampung Beringin telah mempermainkan hidupku. Jeje! Segera ku angkat kepalaku, menoleh ke sumber suara. Dan siapa sangka jika itu adalah suara Kribo. Aden beserta Rian juga sedang berdiri di samping Kribo. Mereka menatapku dengan penuh kekhawatiran. Tidak ada kurang satupun. Entah bagaimana ini semua bisa terjadi, tapi aku tidak sedang bermimpi. Mereka nyata ada di hadapanku. Aku langsung bangkit dan memeluk ketika sahabatku itu. Dan tangisan pun tumpah begitu saja. Aku merasa senang karena akhirnya bisa berkumpul lagi dengan mereka. Lu kemana aja sih, Ci? Kita udah cari lu kemana-mana, tapi lo tetap gak bisa ketemu. Gue pikir lo udah tersesat di dunia lain, ungkap Aden sembari merangkul pundakku. Iya, Pak Rahmat pun sampai minta tolong warga dan juga Lis untuk mencari kamu, tapi tetap juga gak ketemu. Gue pikir kamu udah kehilangan lo, C. Timpal Kribo yang terlihat sedih dengan tidak melepaskan rangkulannya. Syukurlah, udah balik lo. Jadi besok kita bisa balik lagi ke kota, ucap Rian pula. Mendengar ucapan demi ucapan dari ketiga temanku itu, aku masih melongo karena merasa benar-benar bingung. Bukankah selama ini justru mereka lah yang hilang, dan aku mati-matian sekuat tenaga mencari mereka bertiga. Tapi, kenapa sekarang malah berbalik ke arahku? Apa sebenarnya yang sudah terjadi? Udah, ajak Cici ke dalam. Kasihan dia baru aja pulang. Kita gak tahu apa yang sudah dialami. Lebih baik Cici istirahat, ucap Rian sembari menepuk pelan pundakku. Aku masih terpaku tidak bisa mengatakan apapun saat Aden dan Kribo mendorong tubuhku masuk ke dalam rumah Rian. Begitu di dalam, aku melihat Lis tengah menyajikan berbagai macam makanan. Pak Rahmat juga sedang duduk menghadap ke arah makanan yang tampak lezat itu. Ia tak seperti orang sakit, atau sebenarnya sudah sembuh. Nah, Cici, syukurlah kamu sudah kembali dengan selamat. Ketika temanmu terus merasa khawatir karena kamu gak pulang setelah pergi ke kota kecil itu, kamu tiba-tiba berpisah dari mereka dan hilang begitu saja. Tapi syukurnya sekarang kamu sudah berkumpul lagi dengan kami. Ayo, lebih baik kamu makan dulu. Setelah itu istirahat, ungkap Pak Rahmat dengan keramah tamahannya. Aku yakin apa yang aku alami bukan mimpi. Justru mereka lah yang merayakan semua ini. Mereka pasti ingin membuat aku terjebak kembali ke dalam perangkap dan memasukkan kami semua kembali ke dunia Ratu Ular itu lagi. Mencoba tenang setelah duduk di samping Rian,
Aku pun mencoba melakukan apa yang dikatakan oleh Kak Junadi. Perlahan ku pejamkan kedua mata, lalu mengucapkan lafaz istighfar, syahadat, lalu melafalkannya ayat ke-82 dari surat Yasin dengan penuh keyakinan, dan menyerahkan segalanya kepada Sang Pencipta. Setelah itu, kembali ku buka kedua mataku, dengan terbelalak dengan apa yang kini aku lihat. Makanan yang lezat itu seketika berubah menjadi hidangan busuk, penuh ulat, sayur busuk dan bau bangkai yang menyengat. Dan yang lebih mengejutkan lagi, Pak Rahmat, Lis, dan semua yang hadir berubah menjadi sosok yang mengerikan. Aku menoleh ke arah Kribo dan Aden. Mereka masih terlihat sama, bersenda gurau, merayu, Lis dengan gombalan yang sering mereka lontarkan kepada gadis-gadis kota. Dan yang terakhir, aku segera menoleh pelan ke arah Rian. Rian, ucapku kaget sambil sedikit bergeser menjauhi temanku itu. Ada apa, Ci? Tanya Rian yang menyadari keadaanku yang terlihat syok. Wajah Rian berlumuran dengan darah penuh luka. Bagaimana bisa temanku berubah menjadi seperti ini? Apa yang sudah terjadi dengan dirinya? Enggak ada apa-apa. Aku terbata menjawab pertanyaan Rian. Apakah ini arti dari wajah pucatnya yang selama ini aku lihat? Bahkan, sifat Rian berubah saat bertemu dengan Jordi. Siapakah sosok yang mirip dengan Rian ini? Ya Tuhan, apa sebenarnya yang terjadi dengan Rian? Kalau Pak Rahmat, Lis, atau mungkin warga kampung Beringin sudah terbongkar wajah aslinya, aku masih tak merasa terkejut karena mereka semua memang telah dikutuk, dan itu semua akibat perbuatan mereka sendiri. Tapi Rian, apakah ia tengah mengalami sesuatu saat aku tidak bersama dirinya? Ayo makan. Semua ini masakan Lis. Lo harus cobain, karena rasanya enak banget. Ucap Kribo, dan mulutnya saat itu penuh dengan makanan yang busuk. Sontak aku merasa mual. Perutku terasa diaduk-aduk. Bagaimana bisa mereka memakan makanan seperti ini? Andai saja mereka bisa melihat apa yang kulihat, aku jamin mereka akan kehilangan nafsu makan selama-lamanya. Aku segera bangkit dan beralasan mencari udara segar untuk pergi keluar. Sesampainya di pekarangan rumah Rian, aku pun mengeluarkan isi perutku berupa pisang yang telah aku makan dari hutan buah. Ini berarti pertanda kalau aku tidak sedang bermimpi. Aku beralasan ingin tidur saat Aden dan Kribo memaksaku untuk ikut makan bersama mereka, sehingga aku tidak perlu tetap berada di ruangan yang penuh dengan keanehan itu. Kurebahkan sejenak tubuhku ke atas kasur di kamar Rian. Jujur, aku masih tak mengerti dengan apa yang sudah terjadi. Tapi tiba-tiba aku teringat akan kamera yang selama ini kami pakai untuk merekam kampung Beringin. Aku bergegas mencari kamera tersebut di antara tumpukan tas kami berempat, namun Rian tiba-tiba muncul dan mengagetkan aku yang tengah serius mencari barang tersebut. Lo lagi apa? Tanya Rian penuh curiga. Enggak, gue cuma lagi cari tas saja. Soalnya kan tadi lo bilang sendiri kalau besok kita mau pulang. Aku pun terpaksa berbohong, karena aku tak bisa memastikan apakah Rian yang ada di hadapanku adalah sahabatku atau mungkin makhluk astral yang sedang berwujud sebagai Rian. Tapi menurut gue besok kita gak bisa pulang, saut Rian dengan keputusan yang cukup mengejutkanku. Kenapa? Apa maksud lo bilang gak bisa pulang? Tanyaku dengan penuh penasaran. Bukannya lo sendiri yang bilang kalau mau ngeliput kampung Beringin? Nah, besok ada pagelaran seni di kampung ini, dan seperti biasa dilakukan karena warga di sini sedang syukuran atas hasil panen, dan biasanya ada pertunjukan kuda lumping. Sekali-kali boleh juga kan kita konten berisi kesenian. Lagi pula kuda lumping juga masih ada kaitannya dengan makhluk astral, ungkap Rian. Saat itu wajahnya masih sama penuh dengan luka dan darah. Jujur aku khawatir tapi tak berani pula untuk bertanya. Aku hanya bisa terdiam dan terpaku. Tak tahu apa yang sedang Rian atau warga lain rencanakan. Aku merasa kalau semua ini akan mengancam keselamatan kami, dan sudah saatnya semua temanku harus tahu soal ini. Tapi bagaimana jika mereka marah dan kembali menjebak aku dan ketiga temanku untuk masuk ke dunia lain lagi? Lagi pula, aku memang masih harus mencari tahu tentang Rian terlebih dahulu. Semua ini tak bisa lagi dibiarkan begitu saja. Kok lo bengong sih? Apa lo lagi sakit? Rian meletakkan telapak tangannya ke keningku untuk memeriksa suhu tubuhku. Tangannya juga terlihat banyak luka.
Jujur aku merasa takut hingga memilih menghindar saat tangannya ingin menyentuh keningku. Rian tampak bingung dengan perubahan sikapku. Lo kenapa takut gitu sama gue? Nggak ada apa-apa, gue cuma capek aja mungkin. Butuh tidur. Jawabku yang terpaksa berbohong lagi. Yaudah, sekarang lo tidur aja lagi. Kalau perlu sesuatu, bisa bilang atau langsung panggil gue. Saut Rian dan hanya kubalas dengan anggukan. Rian berjalan menghampiri kasurnya. Ia juga mengipas-ngipaskan tempat tidurnya, sekedar membersihkan dari debu dan kotoran. Setelah itu, ia juga merapikan bantal dan juga selimut. Sikapnya ini tidak berubah. Ia masih Rian yang sama, selalu perhatian dan peduli terhadapku. Tapi apa mungkin dia ini adalah Rian, yakni temanku? Lantas kenapa keadaannya seperti ini? Tubuhnya seperti orang yang baru saja mengalami kecelakaan. Udah gue bersihin, biar lo nyaman tidurnya. Gue minta maaf ya Ci, kalau rumah gue ini gak senyaman rumah lo. Gue juga minta maaf, mungkin selama ini belum bisa jadi teman dan sahabat yang baik buat lo. Gue kadang suka marah-marah gak jelas. Kadang gue juga ngerasa kurang memberikan effort buat channel Mystery Boys karena sikap diam gue. Tapi percayalah, gue sayang sama kalian bertiga. Sampai kapanpun kalian bertiga tetap jadi sahabat gue. Ucapnya lagi yang mengubah atmosfer di kamar terasa begitu menyedihkan. Bahkan air mataku mengalir begitu saja, seolah-olah Rian sedang mengucapkan kata perpisahan. Tak peduli dengan keadaannya, aku pun berjalan menghampiri temanku itu. Kupeluk erat tubuhnya, meyakinkan jika kami akan tetap menjadi sahabat dan tidak akan pernah terpisahkan. Lo ngomong apaan sih, Yan? Kayak lo mau pergi aja. Lusa kita bakal balik lagi ke kota buat ngelanjutin kuliah dan aktif di Mystery Boys. Lo gak perlu minta maaf. Gak ada yang salah dalam persahabatan. Sautku yang masih memeluk tubuh Rian. Setelah melepas pelukan itu, Rian tampak tersenyum. Ternyata ia juga menitikkan air mata, lalu buru-buru mengusapnya. Tidurlah, karena gue dan yang lainnya harus bantuin Papa dan Liz untuk mempersiapkan acara syukuran itu. Rian menepuk pundakku sambil tersenyum. Aku mengangguk dan naik ke atas kasur yang tidak besar itu. Lalu Rian juga menyelimuti tubuhku dan setelah itu keluar dari kamar. Walaupun tidak nyaman dan merasa masih kebingungan serta curiga, akhirnya aku putuskan untuk tidur saja dulu. Karena rasa kantuk yang tiba-tiba datang sudah tidak bisa lagi ditahan. Terdengar suara musik gamelan, tarian, dan beberapa orang melantunkan nyanyian. Tidak tahu pasti apa arti dari kalimat yang diucapkan para warga kampung. Karena bahasa yang mereka gunakan adalah bahasa Jawa kuno. Aku sama sekali tak memahami artinya. Dan karena merasa bosan, aku pun mendekati Aden dan juga Kribo yang tengah asyik menikmati pertunjukan seni itu. Sejak bertemu kembali, aku belum sempat berbicara pribadi dengan mereka. Karena aku merasa tidurku begitu lelap sekali. Pagi ini saja, jika tidak dibangunkan oleh Rian, mungkin aku masih tertidur. Memang kamar Rian tidak sebesar kamarku, tapi entah mengapa rasanya seperti sedang tidur di kamar sendiri. Rian kemana? Tanyaku saat berada di samping Aden. Gak tahu, jawab singkat Aden. Kok bisa gak tahu? Bukannya kalian selalu bertiga? Tanyaku yang merasa heran. Setelah bangunin lo, dia pun langsung pergi. Gak tahu kemana. Mungkin bantuin warga lain? Jawab Kribo yang masih serius memperhatikan pagelaran seni itu. Saat itu semua orang terlihat seperti manusia pada umumnya. Aku mencoba menggunakan mata batinku, tetapi mereka tetap tidak berubah. Berbeda saat pertama kali aku kembali ke rumah ini. Liz terlihat sibuk sana kemari mempersiapkan segala yang dibutuhkan. Aden dan Kribo malah pergi meninggalkan aku sendirian lagi. Padahal aku ingin mereka sadar kalau seharusnya kami mencari Rian dan segera pergi dari kampung ini. Kamera? Ya, di mana Rian menyimpan kameraku? Tanpa membuang waktu lagi, aku pun kembali masuk ke dalam rumah Rian. Karena kebetulan acara syukuran itu hanya diadakan di halaman rumah Rian yang luas itu. Saat aku masuk ke dalam kamar, samar-samar terdengar percakapan antara dua orang. Jika sudah waktunya, aku harus bawa satu di antara mereka. Sedangkan sisanya, kamu yang urus. Iya, Pak. Suara itu berasal dari kamar bapaknya Rian. Karena kamarnya bersebelahan dengan kamar Rian.
Aku pun bisa mendengar dengan jelas percakapan itu. Jika didengar dari jenis suaranya, sepertinya itu suara Pak Rahmat dan juga Rian. Tapi apa maksud dari percakapan mereka? Siapa sedang mereka bicarakan? Setelah membongkar semua tas, ternyata kamera itu tersimpan di dalam tas Rian. Sebelum membawanya keluar, aku memeriksa kamera itu. Dan ternyata kameranya selama ini masih dalam keadaan baik-baik saja. Dan itu cukup membuatku lega. Bergegas aku membawanya keluar dan akan merekam semua aktivitas warga Kampung Pringin ini. Dengan begitu, bukti tentang Kampung Rian yang mistis dan terlihat tidak masuk di akal ini akan segera terjawab. Den, mending lo duduk aja, biar gue yang bantuin Lis, ucap Kribo saat mereka terlihat berjalan di belakang gadis itu. Enak aja, itu artinya gue nyerah gitu aja buat dapetin Lis. Gue gak mau, awas. Aden menyikut lengan Kribo dengan kesal. Aku tak tahu sejak kapan mereka harus rebutan wanita seperti ini. Biasanya mereka hanya tipe pengagum, bukan tipe pengejar seperti ini. Aku tak bisa membiarkan mereka bertindak terlampau jauh. Segera ku hadang langkah kaki mereka dan menarik kedua temanku itu untuk menjauh dari tempat pagelaran seni. Apaan sih lu, Ci? Tanya Aden dengan kesal sambil melepaskan tanganku dari lengannya. Lo mau bilang kalau warga Kampung Pringin ini makhluk astral, kanibal, atau apapun itu? Gue bakal marah ya, Ci, karena lo udah terlalu mengada-ngada. Timpal Kribo yang malah menuduh sebelum aku mengatakan apapun. Kapan gue ngomong kayak gitu? Tanya aku yang keheranan. Masa lo lupa sih? Itu semua omongan lo sendiri. Lo gak inget kalau gara-gara kita gak percaya sama omongan lo itu, makanya lo pergi ninggalin kita waktu di kota kecil kemarin, sahut Aden yang juga ikut kesal. Gue rasa kalian salah paham. Gue gak pernah. Mas Kribo, tolong bantu Lis bawa air di tong itu ya. Lis yang tiba-tiba muncul memotong pembicaraan kami bertiga. Dan anehnya, begitu mendengar ucapan gadis itu, Kribo langsung mengerjakan apapun yang ia minta tanpa merasa ragu. Sementara Aden terlihat tersenyum lebar pada Lis. Seakan tengah menjadi budak cinta gadis itu, mereka berdua seperti orang yang tengah terhipnotis. Melihat kejadian seperti ini, aku semakin yakin kalau ada hal yang tidak wajar telah terjadi. Dan dari awal kedatanganku lagi ke rumah Rian, mereka semua sudah bukan manusia lagi. Rian, ya, aku harus segera bicara berdua dengannya. Gumamku sambil memperhatikan tingkah laku Aden dan juga Kribo. Rian, akhirnya aku menemukan temanku itu yang terlihat sedang duduk sendirian di belakang rumah. Tidak jelas apa yang sedang ia kerjakan. Tapi aku senang karena akhirnya bisa menanyakan keraguan dan kecurigaan pada dirinya. Tapi Rian tidak juga menoleh ataupun menyahut panggilanku. Mungkin ia sedang melamunkan sesuatu. Sikapnya ini semakin membuat aku bertambah curiga. Yan, ku tepuk pundaknya dengan sedikit keras. Barulah Rian tersadar dari lamunannya. Ada apa, Ci? Kenapa lo nepuk pundak gue keras seperti tadi? Harusnya kan cukup panggil nama gue, ucap Rian yang malah terlihat kesal. Gue udah panggilin lo dari tadi, tapi lo ngelamun terus. Lo gak takut kesambat? Lagi pula ngapain sih duduk sendirian di sini? Capek gue keliling rumah buat nyariin lo, sautku yang kini duduk di samping Rian. Gak ada apa-apa. Lo udah perlu apa? Tanya Rian pula. Siapa lo sebenarnya? Tanya aku tanpa basa-basi lagi. Karena aku yakin jika pria di sampingku ini bukanlah Rian. Rian menatap heran ke arahku. Tak tahu apa yang sedang ia pikirkan. Ya gue Rian lah. Kenapa? Apa lo mulai amnesia gara-gara hilang semalam? Rian tertawa setelah mendengar dan menjawab pertanyaanku. Ia masih saja menganggap lucu apa yang aku tanyakan. Padahal saat itu aku sangat serius bertanya. Gue serius? Lo gak perlu bohong lagi. Gue udah tahu semuanya soal papa lo, soal Lis, dan soal warga Kampung Pringin ini. Tapi yang gue masih gak ngerti kenapa wujud lo sekarang bisa seperti mereka. Apa yang sebenarnya udah terjadi sama lo, Yan? Atau jangan-jangan lo bukan Rian teman gue? Cepetan lo jawab. Tanyaku dengan penuh kecurigaan diiringi dengan amarah. Rian tampak diam sambil kembali menatapku. Tak lama kemudian terdengar suara musik yang sangat keras, memekikkan telinga. Sebelum ia menjawab pertanyaanku,
Tak tahu ritual apa sebenarnya yang sedang mereka lakukan dengan kedok pagelaran seni itu. Rian terlihat ingin bangkit dan pergi, tapi segera aku tahan, karena ia belum menjawab pertanyaanku. Tapi suara musik dari gamelan itu kembali memekikkan telingaku lagi. Hingga akhirnya aku memilih menutup telinga dengan rapat-rapat. Melihat kesempatan itu, Rian bergegas meninggalkan diriku. Ia sama sekali tak terganggu dengan musik yang menyakitkan telinga itu. Rian terlihat biasa-biasa saja. Melihat dia yang telah beranjak pergi, maka aku tak ada pilihan lain selain mengikuti langkah kakinya. Dan sesampainya di tempat pagelaran musik seni, ternyata banyak warga yang ikut menari layaknya orang yang kesurupan. Bahkan bukan hanya bau kemenyan yang menyengat, tapi bau amis sangat menusuk hidung. Mereka yang menari perlahan berubah ke wujud yang sebenarnya. Jujur aku merasa sangat terkejut. Aku sadar jika saat ini keadaan semakin berbahaya, sedangkan Kribo maupun Aden tidak terlihat sama sekali. Sekian untuk part kali ini, nantikan kelanjutan ceritanya di part berikutnya. Terima kasih.